Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama saya yaitu Lutfi Tauranisa. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan diberi kesempatan umur panjang untuk kembali bertemu di video pembahasan pembelajaran kita, yaitu pada matkul membaca. Nah, pada kesempatan kali ini saya yaitu Lutfi Tauranisa ingin menyampaikan biografi singkat dari salah satu pahlawan yang berasal dari Kalimantan Timur. Nah, gak usah berlama-lama lagi ya, langsung kita bahas. Jadi, nama pahlawan yang berasal dari Kalimantan Timur, beliau bernama Abdul Muiz Hasan. Beliau lahir di Samarinda tanggal 2 Juni tahun 1924 dan beliau meninggal di Jakarta 21 November tahun 2005 pada usianya yang ke-81. Beliau sendiri berprofesi sebagai politikus yang berasal dari Partai Politik Nasional Indonesia, yaitu tahun 1950 sampai 1970. Beliau yaitu Haji Abdul Muiz Hasan adalah seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940 sampai 1945 dan pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di awal di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945 sampai dengan 1949. Sejak remaja, ia mengikuti aktivitas pergerakan kebangsaan di Samarinda dan belajar masalah politik pada AM Sangaji. Pada tahun 1940-an, beliau mendirikan Relken Pemuda Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Relpindo dan menjadi ketuanya. Bersama AM Sangaji, beliau mendirikan lembaga pendidikan bernama Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat pada tahun 1942. Beliau bergabung pada Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai P3KRI untuk mewujudkan proklamasi negara Indonesia di Samarinda tahun 1945 dan mendirikan Ikatan Nasional Indonesia atau INI cabang Samarinda yang bertujuan menentang penduduk Belanda di Samarinda setahun setelahnya. Pada tahun 1947, beliau menjadi Ketua Front Nasional sebagai koalisi organisasi yang mendukung RI dan menentang federasi yang dibentuk oleh Belanda. Hingga pada akhir tahun 1949, bersama Front Nasional, beliau menuntut kepada pemerintah lokal untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat atau RIS dan bergabung dengan RI Yogyakarta. Namun, tuntutannya tercapai dengan berintegrasinya Keresidenan Kalimantan Timur ke wilayah RI pada tanggal 10 April 1950-an. Ia mengadakan Kongres Rakyat Kalimantan Timur pada tahun 1945 untuk menuntut pembentukan Provinsi Kalimantan Timur supaya pembangunan dapat meningkat. Pada tahun 1956, tuntutannya terpenuhi dan pada tanggal 9 Januari 1957, Kalimantan Timur resmi berdiri sebagai provinsi. Pada tahun 1960-an, beliau juga menjadi Ketua Komisi Gabungan di DPR gotong royong untuk menyelesaikan RUU Pokok Pemerintahan Daerah dan RUU Pokok Agraria
Hingga pada tahun 1962, beliau menjadi Gubernur Kalimantan Timur kedua. Pada tahun 1964, ia mencegah usaha pembakaran Keraton Kutai oleh massa dan tentara suruhan Panglima Kodam keempat Mulawarman. Nah, sampai pada tahun 1976, ia pensiun dari PNS dan berkiprah di bidang sosial kemasyarakatan serta menulis artikel dan buku hingga pada tahun 2004. Beliau meninggal dunia pada tahun 2005 dalam usia 81 tahun. Kemudian pada tahun 2018, sebuah kelompok pemerhati sejarah yang independen mengajukan usulan calon pahlawan nasional, yaitu beliau sendiri, yaitu Abdul Muhyiddin Hasan, kepada Wali Kota Samarinda. Nah, atas jasa dan pengabdian beliau sendiri, masyarakat Kalimantan Timur yang diwadahi Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari atau LASOLAKA KSB mengajukan kepada pemerintah untuk menganugerahi gelar pahlawan nasional bagi beliau, yaitu Abdul Muhyiddin Hasan. Nah, usulan ini dilakukan setelah seminar dan pembedahan buku Muhyiddin Hasan dalam sejarah perjuangan dan revolusi di Kalimantan Timur. Hingga tanggal 2 Juni tahun 2018, di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan kesimpulan bahwa Abdul Muhyiddin Hasan memenuhi syarat sebagai calon pahlawan nasional dari Kalimantan Timur itu sendiri. Nah, itu tadi video pembahasan dari biografi singkat salah satu pahlawan kita. Semoga bermanfaat, dan saya juga Lutfi Tauranisa ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini dan mengucapkan maaf juga atas kesalahan baca atau kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita kelak bisa bertemu dalam video pembahasan pembelajaran di lain waktu. Nah, sekian dulu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.